10 tahun ketika diganti dengan model terbaru pada akhir tahun depan atau awal 2000. Mitsubishi Pajero adalah salah satu SUV paling legendaris yang pernah ada. Mobil ini punya desain gagah, performa tangguh dan tentu saja citra eksklusif yang bikin orang-orang berduit kepincut. Tapi ada satu hal yang menarik di Indonesia, Pajero sering dikaitkan dengan para pejabat. Entah itu pejabat pemerintah, eksekutif perusahaan besar atau bahkan petinggi di berbagai sektor. Coba deh perhatikan di jalanan, kalau ada iring-iringan, mobil dengan plat khusus atau mobil yang sering masuk parkiran VIP, kemungkinan besar salah satunya adalah Mitsubishi Pajero. Bahkan ada istilah pejabat pasti Pajero. Tapi kenapa bisa begitu? Kenapa bukan SUV lain yang menjadi salah satu pilihan para pejabat? Apakah karena Pajero lebih tangguh, lebih nyaman, atau ada alasan lain yang lebih menarik? Nah, di video ini kita akan kupas tuntas alasan kenapa Mitsubishi Pajero selalu jadi idaman para pejabat. 1. Citra mewah dan gagah di jalan. Kalau kita bicara soal kendaraan pejabat, pasti identik dengan mobil yang terlihat mewah dan berkelas. Pajero punya desain yang bongsor, sporty dan maskulin. Garis bodinya tegas, lampu depannya tajam, dan ground clearance-nya tinggi, memberikan kesan dominan di jalan. Bayangkan kalau kamu seorang pejabat atau orang penting yang sering dinas ke berbagai daerah, tentu butuh mobil yang bisa diandalkan di segala medan. Pajero punya perpaduan antara kemewahan dan ketangguhan. Dari luar, kesannya gagah, tapi di dalam kabin, kenyamanan tetap jadi prioritas. Makanya, banyak pejabat yang lebih memilih Pajero daripada SUV lain. Karena bisa memberikan citra berwibawa dan tetap nyaman saat berkendara. 2. Performa tangguh di segala medan. Selain tampilannya yang keren, Mitsubishi Pajero juga terkenal dengan performanya yang luar biasa. Mesin diesel yang digunakan pada Pajero memiliki tenaga besar dan torsi melimpah. Salah satu varian populernya, Pajero Sport, menggunakan mesin 2,4L Mi-V turbo diesel yang menghasilkan tenaga sekitar 181 PS dan torsi 430 Nm. Dengan tenaga sebesar ini, Pajero bisa dengan mudah melibas berbagai jenis jalan, mulai dari jalanan perkotaan yang mulus, jalan tol untuk perjalanan dinas luar kota, sampai jalan berbatu di daerah pedesaan. Gak heran kalau Pajero sering jadi pilihan pejabat yang sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah terpencil atau melakukan inspeksi ke proyek-proyek besar. Dengan Pajero, perjalanan terasa lebih nyaman dan aman, tanpa takut mogok dan kesulitan menaklukkan jalan yang sulit. Tiga, fitur-fitur canggih dan nyaman. Selain mobil yang sering digunakan untuk perjalanan jauh, Pajero nggak cuma mengandalkan tenaga besar, tapi juga fitur-fitur canggih yang bikin perjalanan makin nyaman. Di dalam kabinnya, Pajero menawarkan jok yang empuk dengan material berkualitas, sistem hiburan yang lengkap, serta fitur keselamatan seperti Adaptive Cruise Control, Forward Collision Mitigation System, Blind Spot Warning, Hill Descent Control. Dengan semua fitur ini, pejabat yang menggunakan Pajero bisa menikmati perjalanan dengan lebih santai dan tenang, tanpa khawatir soal keamanan. Pajero lebih netral dibandingkan merek lain. Nah, ini adalah alasan yang cukup menarik. Pajero sering dipilih oleh pejabat karena dianggap lebih netral dibandingkan beberapa merek lain. Maksudnya gimana? Jadi begini, di Indonesia beberapa mobil identik dengan segmen tertentu. Misalnya, Toyota Alphard sering dianggap sebagai mobil pengusaha atau artis. Sementara mobil-mobil Eropa seperti BMW atau Mercedes-Benz sering diasosiasikan dengan kalangan elit atau diplomat. Sedangkan Pajero
Pajero berada di tengah-tengah. Mobil ini cukup mewah untuk seorang pejabat, tapi juga cukup tangguh untuk turun ke lapangan. Jadi, kalau seorang pejabat menggunakan Pajero, kesannya tetap berwibawa tanpa terlihat terlalu berlebihan. Bahkan, beberapa instansi pemerintah sering menggunakan Pajero sebagai kendaraan dinas untuk para pejabatnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. 5. Harga jual stabil dan perawatan mudah. Alasan lain kenapa Pajero jadi favorit pejabat adalah karena nilai jualnya yang cukup stabil atau perawatannya relatif mudah. Berbeda dengan beberapa mobil Eropa yang harga jualnya bisa anjlok drastis setelah beberapa tahun. Pajero tetap memiliki harga jual yang cukup baik. Ini karena Pajero punya reputasi sebagai mobil yang tangguh dan tahan lama. Selain itu, bengkel resmi Mitsubishi tersebar di berbagai daerah dan suku cadangnya juga cukup mudah didapatkan. Jadi, untuk pejabat yang sering berpindah tempat atau melakukan perjalanan dinas ke berbagai wilayah, nggak perlu khawatir soal servis dan perawatan. Tapi, kenapa Pajero dihentikan secara global? Meskipun Pajero begitu populer di Indonesia, ada satu fakta mengejutkan. Mitsubishi secara resmi menghentikan produksi Pajero secara global pada tahun 2021. Ini tentu bikin banyak penggemar SUV termasuk Indonesia merasa kehilangan. Salah satu alasan utama penghentian produksi Pajero adalah karena tren mobil global yang mulai beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Pajero yang masih menggunakan mesin diesel dianggap kurang sesuai dengan regulasi emisi yang semakin ketat di beberapa negara. Tapi tenang, walaupun produksi Pajero dihentikan, Mitsubishi masih menyediakan Pajero Sport sebagai penerusnya. Bahkan di Indonesia, Pajero Sport masih jadi salah satu SUV paling diminati hingga saat ini. Jadi, Pajero tetap jadi mobil pilihan pejabat. Jadi, kenapa Mitsubishi Pajero selalu jadi idaman para pejabat? Jawabannya ada pada kombinasi desain gagah, performa tangguh, fitur canggih, citra netral, serta harga jual yang stabil. Pajero menawarkan keseimbangan antara kemewahan dan ketangguhan. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh pejabat yang sering bepergian ke berbagai daerah. Meskipun Mitsubishi telah menghentikan produksi Pajero secara global, popularitasnya di Indonesia tetap tinggi, terutama di kalangan pejabat dan orang-orang penting. Gimana menurut kalian? Apakah Pajero memang layak disebut sebagai mobil pejabat atau ada SUV lain yang lebih cocok? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.